Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan siang ini adalah Al-Qur'an pemberi syafaat. Al-Qur'an, sebuah kitab suci yang sangat banyak manfaatnya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di dalam keterangan lain dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 804, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat, sebagai pembela, sebagai penolong untuk para pembacanya." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang dimaksud sebagai sahibul Quran? Para pembaca Quran. Di dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit jilid 16 halaman 353 disebutkan, "Al-mulazimina litilawatihi al-amilina bih", yang terus-menerus membacanya dan yang mengamalkannya. Inilah yang disebut sebagai sahibul Quran, yang pantas untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bukan orang yang sekedar membaca cuman dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau membaca hanya dalam satu kali dalam sepekan atau setahun sekali. Tidak, tetapi setiap hari dia membaca Al-Quran. Dalam keterangan lain disebutkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik orang di antara kamu, dan ini disebutkan berdasarkan standarisasi dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya kepada orang lain. Hadis Bukhari nomor 4739. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa belajar dan mengajar Al-Qur'an mencakup dua perkara. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Dan ini kita praktekkan dalam kegiatan pengajian dari TPQ sampai kelas-kelas di atas berikutnya. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan maknanya. Ini pengajian yang lebih luas, pengajian tentang Al-Quran, tentang dinul Islam,
dari tafsir dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ini yang lebih utama, karena makna itulah yang dimaksud tujuan mempelajari Al-Quran, sedangkan lafal hanyalah wasilah atau perantara. Kitab Miftahud Dar Sa'adah jilid 1 nomor 271. Keterangan dari Zuh Al-Muttaqin halaman 394, syafi'an adalah memberi syafaat dengan memintakan ampun kepada sahibul Quran atau para pembaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis dimutlakan perintah membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu disunahkan dibaca setiap waktu dan setiap keadaan, kecuali dua perkara, di saat buang hajat dan ketika berjimak dengan istrinya. Kemudian Al-Quran bisa bermanfaat bagi kita dengan beberapa tahap. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, menguasai bahasanya. Yang keempat, mempelajari tafsirnya. Yang kelima, mentadaburinya, menghayati dan merenungkannya. Dan yang keenam, yang paling utama adalah mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan tentang Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan, itu bisa dilakukan oleh semua orang, baik orang yang maksiat atau bahkan munafik. Di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 nomor 327. Kemudian bagaimana cara tadabbur Al-Quran agar kita meraih manfaatnya? Kemudian beliau menyebutkan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang sedang diajak bicara oleh Allah, Zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalangi. Itu semua terkandung di dalam firman Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Surat Qaf ayat 37. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Quran menjadi penghibur kita di saat kita berduka, menjadikan penyemangat kepada kita supaya kita semakin bergelora dalam menempuh amal-amal soleh di dunia menuju akhirat. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, aw istartharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yaitu Adam, dan anak hamba perempuanmu yaitu Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku kepadaku, ketentuanmu adalah adil kepadaku. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah engkau gunakan untuk dirimu,
yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Hendaknya engkau jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku. Hadis riwayat Imam Ahmad jilid 1 nomor 391. Minimal Al-Quran itu dibaca di dalam sholat. Maka agar Al-Quran bermanfaat untuk kita kelak, mari kita sholat dengan sebaik-baiknya, sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dengan mengikuti ikhlas, prinsip ikhlas dan mutaba'ah ala sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadi Al-Quran sebagai syafi'an, sehingga kita mendapatkan ampunan di hari kiamat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri sahibul Quran dan bagaimana manfaat yang dia dapatkan? Dalam beberapa riwayat disebutkan, yang pertama, dia akan mendapatkan syafaat, pembela, penolong di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi', pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrain, 2 surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan, atau seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan, dan meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan, dan para tukang sihir tidak mungkin sanggup menghafalkannya. Hadis Muslim nomor 1910. Yang kedua, orang-orang yang membaca Al-Quran diserupakan dan digambarkan dengan makhluk yang sangat istimewa, sebagaimana dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih kal utrujah, ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun, wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih kat tamrah, ta'muha thayyibun wa la rihalaha, wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karraihanin, rihuha thayyibun wa tu'muha murrun, wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal handalah, ta'muha murrun au khabithun wa rihuha murrun. Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah, rasa dan baunya wangi, segar dan enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an namun mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, rasanya enak namun tidak sedap rasanya. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihanah, baunya menyenangkan, wangi, namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan handhalah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Hadis Bukhari nomor 5509. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang bagaimana
cara menjadi sohibul Quran, para pembaca Al-Quran yang nantinya akan mendapatkan manfaat fid dunya wal akhirah, dan di akhirat akan mendapatkan syafaat, pembela, penolong, agar kita dimudahkan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.